Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sukses untuk semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya Muhammad Nur Ahsin akan menjelaskan sebuah materi dengan judul produk jurnalistik. Materi ini berkaitan dengan pembelajaran jurnalistik ya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kita lanjut bahwa produk jurnalistik itu ada banyak. Jadi menurut Haris Sumandiria dalam buku Jurnalistik Indonesia menjelaskan bahwa produk jurnalistik adalah seperti surat kabar, tabloid, kemudian majalah, buletin, atau media berkala lainnya seperti radio, televisi, dan media online internet. Jadi contoh ini ada media Suara Merdeka ini surat kabar, Tempo ini adalah majalah, kemudian Detik News ini adalah media online. Jadi ini adalah beberapa contoh produk jurnalistik. Kemudian kelompok produk jurnalistik itu ada kelompok berita, opini, dan iklan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak setiap surat kabar disebut produk jurnalistik. Surat kabar, tabloid, majalah, dan buletin dapat digolongkan ke dalam tiga besar, yaitu berita atau news, opini atau views, dan iklan atau advertising. Jadi ketiga besar produk jurnalistik tersebut hanya berita dan opini yang disebut produk jurnalistik. Iklan bukanlah produk jurnalistik walaupun teknik yang digunakan merujuk pada produk jurnalistik. Ini ya, perlu dipahami bersama. Ada kelompok-kelompok jurnalistik. Yang pertama adalah strike news, ada comprehensive news, kemudian ada depth news, kemudian ada depth reporting, ada investigative news, feature, dan photo news. Jadi strike news itu berita langsung, komprehensif itu berita menyeluruh, depth news itu berita mendalam, kemudian feature news itu berita khas bercerita, dan berita gambar atau foto news. Dan ini adalah beberapa kelompok berita. Kemudian selanjutkan ini ada kelompok opini, ada macam-macam ini ya, ada artikel, opini, surat pembaca, pojok, kolom, karikatural, dan tajuk rencana. Jadi ini adalah kelompok opini. Kemudian ada tajuk rencana. Nah, apa itu tajuk rencana? Yaitu adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, dan atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Jadi ini adalah opininya media. Jadi media itu bisa beropini. Biasanya yang nulis itu redaktur ya. Kadang ada yang namanya tajuk rencana, ada juga yang kadang namanya editorial. Itu hanya nama istilah saja yang berbeda. Kemudian ada karikatural. Apa itu karikatur? Yaitu karikatur berasal dari bahasa Italian atau caricare yang artinya melebih-lebihkan, atau caratteri Italia artinya wajah. Jadi karikatur yang efektif yaitu yang menjalankan fungsinya, yakni senyum untuk semuanya. Dan ini contohnya, tempe gembusnya enak tenan. Bumbunya apa sih pak? Bumbunya kemiskinan. Wah ini menyindir ya. Jadi tempe itu yang makan orang yang miskin itu ya. Kita lanjut. Jadi ada pojok. Pojok adalah kutipan pernyataan singkat narasumber atau peristiwa yang dianggap menarik atau kontroversial. Nah ini untuk kemudian dikomentar oleh pihak redaksi dengan kata-kata atau kalimat yang mengusik, menggelitik, dan ada kalanya reflektif. Tujuannya untuk mencubit, mengingatkan, atau menggugat sesuai dengan fungsi kontrol sosial yang dimiliki pers. Kemudian ada artikel, tulisan lepas yang berisi opini yang mengupas tentang suatu masalah. Ini ya, jadi di beberapa media cetak pun tidak sedikit media yang menyediakan kolom artikel atau kolom opini. Di artikel itu ada artikel praktis, kemudian artikel analisis, ahli, artikel ringan, dan artikel halaman opini.
Oke, jadi kemudian ada kolom. Apa itu kolom? Kolom itu opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang terdapat dalam masyarakat. Jadi ini termasuk opini juga. Kemudian ada surat pembaca. Nah, ini yang ada di dalam media, baik itu koran atau macam. Jadi surat pembaca adalah opini singkat yang ditulis oleh pembaca dan dimuat dalam rubrik khusus surat pembaca. Seandainya Anda punya kritik, saran terhadap instansi pemerintah atau toko yang Anda kunjungi pelayanannya kurang bagus, atau mungkin di jalan ada seandainya publik figur yang ternyata tidak sesuai dengan perilakunya dan itu ternyata merugikan masyarakat, kita pun bisa membuat surat pembaca. Dan surat pembaca ini tentu penting dan harapannya bisa menjembatani unek-unek pembaca agar bisa didengar atau diketahui oleh banyak masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.